saya Risa. Sejak kecil, saya terpukau oleh kisah-kisah kuno, terutama yang berbalut misteri dan tersembunyi di balik tabir legenda. Profesi saya sebagai peneliti sejarah dan budaya maritim membawa saya ke berbagai pelosok negeri, menelusuri jejak peradaban yang terlupakan dan menggali akar dari cerita-cerita rakyat yang melegenda. Kali ini, langkah saya tertuju pada sebuah desa nelayan yang terletak di pesisir selatan Jawa. Udara malam di sini terasa berbeda, bercampur antara aroma garam laut yang khas dan keheningan yang menyimpan ribuan cerita. Bulan sabit yang merendah langit, malam hanya memberikan penerangan samar pada hamparan pasir putih yang luas, seolah enggan menyingkap tabir kegelapan yang menyelimuti tempat ini. Ketertarikan saya yang mendalam pada legenda Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan, adalah alasan utama kedatangan saya, bukan sekadar mitos tentang seorang ratu yang cantik dan menakutkan. Saya meyakini bahwa di balik kisah yang diceritakan turun-temurun ini tersembunyi serpihan sejarah dan kepercayaan kuno yang patut untuk diungkap. Saya tidak mencari sensasi mistis semata, melainkan berusaha memahami bagaimana sebuah legenda terbentuk. Apa nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya? Dan apakah ada fakta sejarah yang mungkin terlupakan seiring berjalannya waktu? Malam ini, saya berada di dalam sebuah gubuk sederhana yang saya sewa di tepi desa. Ditemani cahaya redup lampu minyak, saya membentangkan sebuah peta laut kuno di atas meja kayu. Peta ini yang saya peroleh dari seorang kolektor barang antik menyimpan kejanggalan yang menggelitik rasa ingin tahu saya. Garis pantainya tampak berbeda dengan peta modern, menunjukkan adanya teluk yang kini menghilang dan beberapa titik yang ditandai dengan simbol-simbol asing. Saat jari saya menelusuri simbol-simbol itu, pintu gubuk perlahan terbuka. Seorang pria tua dengan langkah pelan memasuki ruangan. Kerutan di wajahnya menceritakan pengalamannya berinteraksi dengan kerasnya laut dan lembutnya tradisi. Dialah Pak Seno, seorang nelayan senior yang dihormati di desa ini, dikenal sebagai penjaga cerita-cerita lama. Malam semakin larut, Nona Risa, sapa Pak Seno dengan suara serak namun ramah. Di tangannya tergenggam bungkusan daun pisang yang mengeluarkan aroma herba yang samar. Selamat malam, Pak Seno. Saya masih tertarik dengan peta ini. Ada beberapa detail yang membuat saya penasaran, jawab saya sambil menggeser peta agar bisa ia lihat. Pak Seno mendekat, matanya yang syarat pengalaman meneliti garis-garis dan simbol di atas kertas tua itu. Peta ini sudah sangat lama. Saya ingat pernah melihat gambar serupa di rumah kakek dulu. Apakah Bapak tahu arti dari simbol-simbol ini? Tanya saya, penuh harap. Pak Seno mengangguk pelan. Dulu, kakek saya bilang, itu adalah tanda tempat-tempat yang disakralkan. Tempat di mana penghormatan khusus diberikan kepada penguasa laut. Penghormatan seperti apa, Pak? Saya bertanya, mencoba menyembunyikan antusiasme yang mulai membuncah. Pak Seno menghela napas. Pandangannya menerawang keluar, seolah melihat sesuatu di balik kegelapan malam. Ada banyak cerita, Nona. Cerita tentang bagaimana laut memberikan kehidupan dan bagaimana ia juga bisa mengambilnya kembali. Untuk menjaga keseimbangan itu, konon ada ritual-ritual tertentu yang dilakukan. Ritual yang melibatkan apa saja, Pak? Saya mencoba menggali lebih dalam. Raut wajah Pak Seno berubah sedikit tegang. Ia melihat ke sekeliling, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar percakapan kami. Itu cerita lama sekali, Nona. Kabarnya ada pengorbanan, tapi saya tidak tahu pasti kebenarannya. Itu hanya bisikan dari generasi ke generasi. Mendengar kata pengorbanan, bulu kuduk saya sedikit berdiri. Ini bukan lagi sekadar mitos tentang penguasa laut yang anggun. Ada sisi gelap yang tersembunyi. Sebuah kemungkinan adanya praktik mengerikan di masa lalu yang mungkin menjadi cikal bakal legenda Nyi Roro Kidul yang kita kenal sekarang. Bungkusan daun pisang yang dibawa Pak Seno ternyata berisi beberapa jenis akar dan daun yang dipercaya
bisa menangkal energi negatif di tempat ini. Namun, bagi saya, energi yang paling kuat terasa justru berasal dari misteri yang mulai terkuak, dari bisikan ombak yang seolah membawa jejak ritual-ritual yang terlupakan. Matahari terbenam di ufuk barat meninggalkan jejak warna-warni di langit. Risa berdiri di tepi pantai, memandang ke arah laut yang tenang. Ombak bergulung lembut, membawa pesan-pesan dari kedalaman yang tak terjamah. "Nona Risa?" Suara Pak Seno memanggil dari belakang. Ia membawa sebuah keranjang berisi makanan laut segar. "Ini untuk makan malam nanti. Saya sudah menyiapkan semuanya." Risa tersenyum, menerima keranjang dengan penuh syukur. "Terima kasih Pak Seno. Saya sudah lapar." Mereka berdua duduk di tepi pantai, menikmati makan malam sederhana di bawah langit senja yang indah. Pak Seno bercerita tentang kehidupan nelayan, tentang perjuangan mereka melawan ganasnya laut dan berkah yang mereka terima dari alam. Risa mendengarkan dengan penuh perhatian, mencoba memahami kehidupan yang berbeda dari yang pernah ia alami. Setelah makan malam, mereka bergelanjalan di sepanjang pantai, menikmati angin laut yang sejuk. Pak Seno bercerita tentang legenda Nyi Roro Kidul, tentang keindahan dan kekuatannya, tentang ketakutan dan penghormatan yang dirasakan oleh masyarakat setempat. "Nona Risa," kata Pak Seno tiba-tiba, "apakah Anda benar-benar ingin tahu tentang Nyi Roro Kidul?" Risa mengangguk dengan mantap. "Ya, Pak Seno, saya ingin memahami lebih banyak terbangun legenda ini, tentang asal-usulnya dan mengapa orang-orang di sini begitu menghormatinya." Pak Seno terdiam sejenak, menatap ke arah laut yang gelap. "Ada sebuah tempat," katanya, "akhirnya tempat di mana Nyi Roro Kidul sering muncul. Konon, di tempat itu terdapat sebuah pintu gerbang ke dunia lain." Risa terkesiap. "Pintu gerbang ke dunia lain? Apa maksudnya, Pak?" "Saya tidak tahu pasti," jawab Pak Seno, "tapi ada cerita-cerita tentang orang yang menghilang di tempat itu dan kemudian muncul kembali dengan perubahan yang aneh. Ada juga yang mengatakan bahwa di tempat itu kita bisa melihat masa lalu dan masa depan." Risa semakin penasaran. "Di mana tempat itu, Pak?" Pak Seno menunjuk ke arah selatan, ke arah sebuah tanjung yang menjorok ke laut. "Di sana," katanya. "Tapi, Nona Risa, saya tidak menyarankan Anda untuk pergi ke sana. Tempat itu berbahaya. Hanya orang-orang yang benar-benar percaya dan menghormati Nyi Roro Kidul yang bisa pergi ke sana dengan selamat." Risa terdiam, merenungkan kata-kata Pak Seno. Ia merasa tertarik untuk mengunjungi tempat yang disebut Pak Seno, namun juga takut akan bahaya yang mungkin mengintainya. "Terima kasih Pak Seno," katanya akhirnya. "Saya akan mempertimbangkannya." Mereka berjalan kembali ke gubuk, meninggalkan jejak kaki di pasir pantai. Risa merasa ada sesuatu yang menarik di balik legenda Nyi Roro Kidul, sesuatu yang lebih dari sekadar mitos dan cerita rakyat. Ia ingin mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik pintu gerbang ke dunia lain. Saksi bisu dan kisah yang terkubur. Malam semakin larut, namun Risa tak bisa memejamkan mata. Kata-kata Pak Seno tentang pintu gerbang ke dunia lain dan ritual pengorbanan terus berputar di benaknya. Sebagai seorang peneliti, ia terbiasa mengandalkan logika dan bukti konkret. Namun, cerita-cerita yang ia dengar di desa ini menyentuh sisi lain dirinya, sisi yang tertarik pada misteri dan hal-hal yang belum terjelaskan. Keesokan paginya, setelah sarapan sederhana yang disiapkan Pak Seno, Risa memutuskan untuk menjelajahi pesisir pantai lebih jauh. Ia membawa serta buku catatan, kamera, dan beberapa peralatan sederhana untuk mendokumentasikan temuannya. Pak Seno dengan raut wajah khawatir
mengingatkannya untuk berhati-hati dan tidak melanggar pantangan yang berlaku di tempat ini. Risa berjalan menyusuri pantai ke arah barat, menjauhi perkampungan nelayan. Pemandangan di sini semakin liar dan alami. Tebing-tebing karang terjal berdiri kokoh, menantang ombak, dan sesekali ia menemukan gua-gua kecil yang tersembunyi di antara bebatuan. Ia mencatat setiap detail yang menarik perhatiannya. Formasi batuan yang unik, jenis-jenis tumbuhan yang tumbuh di sekitar pantai, dan sisa-sisa artefak kecil seperti pecahan keramik atau tulang hewan yang tergerus ombak saat melewati sebuah area yang agak terpencil. Risa melihat sesuatu yang berbeda. Di antara bebatuan yang ditumbuhi lumut, terdapat susunan batu yang tampak tidak alami. Batu-batu itu tersusun membentuk lingkaran yang tidak sempurna, dengan sebuah batu besar pipih di tengahnya. Insting seorang peneliti sejarahnya langsung bergejolak. Ini bukan sekadar formasi alam biasa. Dengan hati-hati, Risa mendekati susunan batu itu. Ia membersihkan lumut dan pasir yang menutupi permukaannya. Di beberapa batu, ia menemukan yukeran-yukeran samar yang sulit dikenali karena erosi alam. Namun, di batu pipih yang berada di tengah lingkaran, ia melihat sebuah ukiran yang lebih jelas. Sebuah simbol menyerupai gelombang laut yang di atasnya. Terdapat gambar seperti mahkota atau hiasan kepala. Risa mengeluarkan buku catatannya dan membuat sketsa detail dari ukiran tersebut. Simbol ini terasa familiar, mengingatkannya pada ilustrasi dalam buku-buku tentang mitologi kuno yang pernah ia baca. Mungkinkah ini adalah jejak dari kepercayaan atau ritual kuno yang terkait dengan penguasa laut? Tiba-tiba, Risa dikejutkan oleh suara langkah kaki di belakangnya. Ia menoleh dan melihat Pak Seno berjalan, tergesa-gesa menghampirinya. Raut wajahnya tampak cemas. Nona Risa, saya sudah mencari Anda kemana-mana. Jangan terlalu jauh dari perkampungan. Tempat ini bisa berbahaya, kata Pak Seno dengan nada khawatir. Risa menunjuk ke arah susunan batu. Pak Seno, lihat ini. Apakah Bapak pernah melihat tempat ini sebelumnya? Pak Seno melihat lingkaran batu itu dengan seksama. Matanya melebar sedikit, dan ia tampak sedikit pucat. Tempat ini adalah altar batu. Sudah lama sekali saya tidak melihatnya secara langsung. Orang-orang tua dulu mengatakan tempat ini adalah tempat suci, tempat di mana ritual tertentu pernah dilakukan. Ritual seperti apa, Pak? Tanya Risa dengan antusias. Kembali teringat akan percakapan mereka semalam. Pak Seno menghela napas panjang, seolah berat untuk menceritakan lebih lanjut. Kakek buyut saya pernah bercerita, di tempat ini dulunya dipersembahkan sesajen kepada penguasa laut. Bukan hanya hasil bumi atau hewan, tapi juga hal lain yang lebih berharga. Risa menatap Pak Seno dengan tatapan menyelidik. Ia merasakan ada sesuatu yang disembunyikan, sebuah kebenaran yang lebih gelap dari sekadar cerita tentang sesajen biasa. Apa maksud Bapak dengan hal lain yang lebih berharga? Pak Seno terdiam sejenak. Lalu dengan suara pelan dan berhati-hati, ia berkata, ada bisikan tentang pengorbanan manusia. Konon, pada masa lalu yang sangat jauh, untuk menenangkan murka laut atau memohon berkah yang besar, orang-orang di sini mempersembahkan nyawa. Mendengar pengakuan itu, Risa merasakan dingin menjalari tulang punggungnya. Cerita-cerita yang selama ini ia anggap sebagai mitos belaka tiba-tiba terasa lebih nyata dan mengerikan. Ukiran di batu pipi itu, yang awalnya tampak seperti simbol biasa, kini terlihat seperti sebuah pertanda dari masa lalu yang kelam. Apakah ada bukti lain tentang ritual ini, Pak, selain cerita dari kakek buyut Bapak? Tanya Risa, berusaha tetap tenang meskipun pikirannya berkecamuk. Pak Seno mengangguk pelan. Ada beberapa artefak kuno yang pernah ditemukan di sekitar sini. Beberapa di antaranya memiliki bentuk yang aneh, tidak seperti peralatan sehari-hari. Orang-orang tua dulu percaya benda-benda itu digunakan dalam ritual. Apakah Bapak tahu di mana artefak-artefak itu sekarang? Tanya Risa dengan nada penuh harap. Pak Seno berpikir sejenak. Seingat saya, beberapa di antaranya
disimpan oleh keluarga tertentu yang dianggap sebagai penjaga tradisi. Mungkin kita bisa mencoba mencari tahu lebih lanjut kepada mereka. Risa merasa secercah harapan muncul. Jejak-jejak masa lalu yang selama ini tersembunyi mulai menampakkan diri. Altar batu ini adalah saksi bisu dari ritual-ritual kuno, dan mungkin artefak-artefak yang disimpan oleh para penjaga tradisi adalah kunci untuk mengungkap fakta yang disembunyikan di balik legenda Nyi Roro Kidul. Namun, ia juga menyadari bahwa menggali lebih dalam rahasia ini bisa membawa risiko tersendiri, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi Pak Seno dan masyarakat desa yang selama ini menjaga rapat-rapat kisah kelam masa lalu mereka. Penjaga tradisi dan bisikan artefak kuno. Setelah penemuan altar, batu, dan pengakuan samar Pak Seno tentang kemungkinan adanya pengorbanan, Risa semakin bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik legenda Nyi Roro Kidul. Ia tahu kunci untuk memahami masa lalu yang kelam ini mungkin terletak pada artefak kuno yang disimpan oleh para penjaga tradisi. Pagi itu, Risa kembali berbincang dengan Pak Seno. Ia menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan para penjaga tradisi tersebut. Awalnya, Pak Seno tampak ragu, tidak mudah untuk menemui mereka. Nona Risa, mereka adalah orang-orang yang sangat menjaga privasi dan hanya akan menerima orang yang benar-benar. Mereka percaya. Saya mengerti, Pak Seno. Tapi saya yakin, jika kita menjelaskan maksud dan tujuan kita dengan baik, mereka mungkin bersedia membantu, jawab Risa dengan nada penuh harap. Bapak mengenal mereka lebih baik dari saya. Bisakah Bapak membantu menjembatani pertemuan ini? Setelah mempertimbangkan sejenak, Pak Seno menghela napas. Baiklah, Nona Risa, saya akan mencoba. Ada satu keluarga yang saya kenal cukup baik, yang secara turun-temurun dipercaya menyimpan beberapa benda pusaka desa. Mari kita coba menemui mereka hari ini. Pak Seno kemudian membawa Risa menuju sebuah rumah yang terletak agak jauh dari perkampungan utama, di antara pepohonan rindang yang memberikan kesan teduh dan sedikit terpencil. Rumah itu tampak lebih tua dari rumah-rumah lainnya. Dengan arsitektur tradisional yang masih terjaga, seorang wanita parubaya dengan wajah yang tenang namun berwibawa menyambut mereka di beranda. Pak Seno memperkenalkan Risa sebagai seorang peneliti yang tertarik dengan sejarah dan budaya desa mereka. Setelah berbincang sejenak dan menjelaskan maksud kedatangan mereka, wanita itu, yang ternyata bernama Ibu Suri, tampak berpikir keras. Cerita-cerita lama memang mengandung banyak misteri, ujarnya dengan suara lembut namun penuh arti. Benda-benda pusaka yang kami simpan adalah warisan leluhur, dan tidak sembarang orang boleh melihatnya. Ada tanggung jawab besar di baliknya. Risa dengan sopan menjelaskan bahwa tujuannya bukan untuk merusak atau mengambil benda-benda tersebut, melainkan untuk memahami lebih dalam sejarah dan kepercayaan masyarakat setempat. Ia menekankan bahwa penelitiannya dapat membantu melestarikan warisan budaya yang berharga ini. Setelah mendengar penjelasan Risa, Ibu Suri akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, Nona Risa, saya melihat ketulusan dalam niat Anda. Mari masuk. Ibu Suri membawa mereka ke sebuah ruangan khusus di dalam rumahnya. Di sana, di atas sebuah kain putih yang terbentang, di atas meja kayu, tergeletak beberapa benda kuno. Ada sebuah keris berkarat dengan ukiran yang rumit, sebuah gelang perunggu yang tampak aus, dan yang paling menarik perhatian Risa adalah sebuah topeng kayu dengan ekspresi wajah yang misterius dan sedikit menakutkan. Benda-benda ini konon berasal dari zaman ketika kepercayaan terhadap penguasa laut sangat kuat. Jelas, Ibu Suri, topeng ini menurut cerita leluhur dulunya digunakan dalam ritual-ritual penting. Risa mendekati topeng itu dengan hati-hati. Ia merasakan aura yang kuat memancar darinya, sebuah energi yang sulit dijelaskan dengan logika. Ukiran pada topeng itu
tampak lebih detail dari ukiran yang ia temukan di altar batu, menampilkan simbol-simbol yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Apakah ibu tahu makna dari simbol-simbol ini?" tanya Risa sambil menunjuk beberapa bagian ukiran pada topeng. Ibu Suri menggelengkan kepala. Maknanya sudah banyak dilupakan seiring berjalannya waktu. Hanya para tetua yang sangat sepuh yang mungkin masih memahaminya. Namun, ada satu hal yang selalu diingatkan oleh leluhur. Kami, benda-benda ini harus dihormati dan dijaga dengan baik. Jangan sampai kita membangkitkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Saat Risa mengamati lebih dekat gelang perunggu, ia melihat ada beberapa ukiran kecil yang tampak seperti miniatur manusia yang sedang melakukan gerakan tertentu. Beberapa di antaranya terlihat seperti sedang menari, namun ada juga yang tampak seperti sedang berlutut atau bahkan terikat. Gelang ini, apakah ada cerita di baliknya? Tanya Risa dengan rasa ingin tahu yang semakin besar. Ibu Suri menghela napas lagi. Gelang ini konon dipakai oleh para utusan yang bertugas menyampaikan permohonan kepada penguasa laut. Beberapa cerita mengatakan para utusan ini tidak pernah kembali. Mendengar itu, Risa merasakan kepingan-kepingan teka-teki mulai tersusun di benaknya. Altar batu, ukiran-ukiran misterius, topeng dengan ekspresi menakutkan, dan gelang yang dikenakan oleh para utusan yang menghilang. Semuanya mengarah pada sebuah kesimpulan yang semakin mengganggu. Legenda Nihoru Kidu mungkin menyimpan jejak ritual kuno yang jauh lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Tiba-tiba, saat Risa menyentuh permukaan topeng kayu itu dengan ujung jarinya, ia merasakan getaran halus dan seolah mendengar bisikan pelan di telinganya. Bisikan itu tidak jelas, seperti suara ombak yang berkejaran atau angin yang berdesir di antara pepohonan. Namun, ada satu kata yang samar-samar bisa ia tangkap. Persembahan. Risa tersentak dan menarik tangannya dari topeng. Ia melihat sekeliling, memastikan apakah Pak Seno atau Ibu Suri juga mendengarnya. Namun, mereka tampak tidak menyadari apapun. Mungkinkah itu hanya imajinasinya? Atau mungkin artefak kuno ini benar-benar menyimpan semacam energi atau memori dari masa lalu? Ibu Suri menatap Risa dengan tatapan penuh pertanyaan. Apakah ada sesuatu, Nona Risa? Risa menggelengkan kepala, mencoba menyembunyikan keterkejutannya. Tidak, Ibu. Saya hanya merasa aura dari benda-benda ini sangat kuat. Setelah beberapa saat mengamati artefak-artefak tersebut, Risa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Suri atas keramahannya dan informasi yang berharga. Ia dan Pak Seno kemudian pamit dan kembali menuju perkampungan. Sepanjang perjalanan, Risa terus memikirkan bisikan yang ia dengar dari topeng itu. Kata persembahan semakin menguatkan dugaannya tentang adanya ritual mengerikan di masa lalu. Ia merasa semakin dekat dengan kebenaran. Namun, ia juga menyadari bahwa mengungkap rahasia ini mungkin akan membawanya pada bahaya yang tidak terduga. Langkah selanjutnya adalah mencari tahu lebih lanjut tentang makna simbol-simbol kuno dan cerita-cerita tersembunyi yang mungkin masih diingat oleh para tetua desa. Jejak darah di pusaran ombak, bisikan kata persembahan yang didengar Risa dari topeng kuno masih terngiang di benaknya. Ia merasa semakin yakin bahwa legenda Nyi Roro Kidul bukan sekadar mitos, melainkan menyimpan jejak ritual mengerikan yang pernah dilakukan di masa lalu. Namun, untuk mengungkap kebenaran ini, ia membutuhkan lebih banyak informasi tentang simbol-simbol kuno dan cerita-cerita yang mungkin masih diingat oleh para tetua desa. Keesokan harinya, Risa dan Pak Seno kembali mendatangi rumah Ibu Suri. Mereka ingin bertanya lebih lanjut tentang makna simbol-simbol pada artefak dan apakah
Ibu Suri mengenal tetua desa yang mungkin menyimpan pengetahuan tentang ritual kuno. Ibu Suri menyambut mereka dengan ramah. Namun raut wajahnya tampak sedikit khawatir. Saya sudah mencoba bertanya kepada beberapa tetua desa. Namun mereka enggan membicarakan masa lalu yang kelam ini. Seolah ada tabu yang kuat melarang mereka untuk mengungkapnya. Risa tidak menyerah. Mungkin ada cara lain. Ibu Suri, apakah ada catatan kuno atau manuskrip yang mungkin disimpan di desa ini? Ibu Suri berpikir sejenak. Ada sebuah gua di tepi laut yang disebut Gua Pusaka. Konon, di dalam gua itu tersimpan beberapa gulungan lontar yang berisi catatan-catatan leluhur. Namun, gua itu sangat angker dan jarang dikunjungi. Mendengar itu, Risa merasa secercah harapan muncul. Gua Pusaka. Apakah ibu tahu di mana letaknya? Ibu Suri mengangguk. Saya bisa menunjukkan jalannya, tapi saya tidak berani ikut masuk. Gua itu menyimpan aura yang sangat kuat dan hanya orang-orang yang memiliki keberanian dan niat yang tulus yang bisa masuk ke dalamnya. Tanpa ragu, Risa memutuskan untuk pergi ke Gua Pusaka. Ia merasa di dalam gua itu ia akan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Pak Seno, meskipun khawatir, bersedia mengantarkan Risa ke sana. Perjalanan menuju Gua Pusaka tidaklah mudah. Mereka harus menyusuri jalan setapak yang sempit dan terjal, menembus hutan bakau yang lebat, dan menyeberangi sungai kecil yang airnya berwarna keruh. Setelah beberapa jam berjalan, mereka akhirnya tiba di depan sebuah gua yang tersembunyi di balik tebing karang. Mulut gua itu tampak gelap dan menganga, seolah menelan cahaya matahari. Suara deburan ombak yang menghantam tebing terdengar lebih keras di dalam gua, menciptakan gema yang menakutkan. Pak Seno berhenti di depan gua, tidak berani melangkah lebih jauh. Disinilah Gua Pusaka, Nona Risa. Saya akan menunggu di sini. Hati-hati dan jangan terlalu lama di dalam, pesan Pak Seno dengan suara cemas. Risa mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan melangkah masuk ke dalam gua. Udara di dalam gua terasa dingin dan lembab, dan bau tanah basah bercampur dengan bau garam laut yang menyengat. Cahaya matahari yang masuk dari mulut gua hanya mampu menerangi sebagian kecil dari ruangan gua, sehingga Risa harus menggunakan senter untuk melihat jalan. Setelah berjalan beberapa meter, Risa melihat cahaya redup di ujung gua. Ia mendekati sumber cahaya itu dan menemukan sebuah ruangan kecil yang dindingnya dipenuhi dengan ukiran-ukiran kuno. Di tengah ruangan terdapat sebuah altar batu yang mirip dengan altar yang ia temukan di tepi pantai. Namun altar ini tampak lebih besar dan lebih rumit. Di atas altar batu terdapat beberapa gulungan lontar yang terikat dengan tali rafia. Dengan hati-hati, Risa mengambil salah satu gulungan dan membukanya. Gulungan itu berisi tulisan-tulisan kuno yang menggunakan aksara yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Namun, di beberapa bagian, ia melihat gambar-gambar yang familiar, seperti simbol gelombang laut dan gambar manusia yang sedang melakukan keroken ritual. Saat Risa sedang mempelajari gulungan lontar itu, ia mendengar suara gemerisik di belakangnya. Ia menoleh dan melihat sesosok bayangan hitam yang bergerak di dalam kegelapan gua. Bayangan itu tampak seperti manusia, namun gerakannya aneh dan tidak wajar. Risa merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia tahu ia tidak sendirian di dalam gua ini. Ia mencoba untuk tetap tenang dan menyinari bayangan itu dengan senternya. Namun, bayangan itu menghilang ke dalam kegelapan. Tiba-tiba, Risa mendengar suara gemuruh yang berasal dari luar gua. Ia bergegas keluar dan melihat ombak besar yang menghantam tebing dengan ganas. Pak Seno tampak panik dan berteriak memanggilnya. Nona Risa, cepat keluar dari sini. Ombak besar akan datang. Risa segera berlari menuju mulut gua, namun ia terlambat. Ombak besar menghantam tebing dengan kekuatan dahsyat dan air laut membanjiri gua.
Risa terdorong oleh arus air dan jatuh ke dalam kegelapan. Saat Risa tersadar, ia sudah berada di tepi pantai, terbaring di atas pasir basah. Pak Seno tampak lega melihatnya. "Selamat, Anman." Risa menyadari ada sesuatu yang hilang. Gulungan lontar yang ia temukan di dalam gua. Risa tahu ia telah kehilangan bukti penting tentang ritual kuno. Namun, ia juga merasa ia telah menyentuh sesuatu yang lebih dari sekadar sejarah. Ia merasakan aura kekuatan gelap yang tersembunyi di balik legenda Nyi Roro Kidul. Sebuah kekuatan yang tidak boleh dibangkitkan. Bayang-bayang masa lalu dan pertarungan di pusaran arus. Kehilangan gulungan lontar di gua pusaka membuat Risa merasa frustrasi. Ia kehilangan bukti penting tentang ritual kuno yang ingin ia ungkap. Namun, ia tidak menyerah. Ia tahu masih ada cara lain untuk mencari tahu kebenaran di balik legenda Nyi Roro Kidul. Risa dan Pak Seno kembali ke perkampungan dan bertemu dengan Ibu Suri. Mereka menceritakan tentang kejadian di gua, pusaka, dan kehilangan gulungan lontar. Ibu Suri tampak prihatin. Namun ia juga memperingatkan Risa tentang bahaya yang mungkin mengintai. Gua pusaka adalah tempat yang angker, kata Ibu Suri. Konon, di sana bersemayam kekuatan yang tidak bisa kita lihat, namun bisa kita rasakan. Kekuatan itu tidak suka jika rahasianya diusik. Mendengar itu, Risa merasa ada benang merah antara kejadian di gua, pusaka, dan bisikan yang ia dengar dari topeng kuno. Ia yakin kekuatan yang dimaksud Ibu Suri adalah kekuatan yang sama yang tersembunyi di balik legenda Nyi Roro Kidul. Risa kemudian bertanya kepada Ibu Suri tentang tetua desa yang mungkin masih menyimpan pengetahuan tentang simbol-simbol kuno dan ritual-ritual masa lalu. Ibu Suri menyebutkan nama seorang tetua yang tinggal di sebuah gubuk terpencil di tepi hutan. Namanya Kakek Darmo, kata Ibu Suri. Ia adalah tetua yang paling dihormati di desa ini. Ia memiliki pengetahuan yang luas tentang sejarah dan tradisi kita. Namun, ia juga sangat tertutup dan jarang menerima tamu. Tanpa ragu, Risa memutuskan untuk menemui Kakek Darmo. Ia merasa tetua ini adalah harapan terakhirnya untuk mengungkap kebenaran. Pak Seno, meskipun ragu, bersedia mengantarkan Risa ke gubuk Kakek Darmo. Perjalanan menuju gubuk Kakek Darmo tidaklah mudah. Mereka harus menyusuri jalan setapak yang sempit dan berliku, menembus hutan lebat yang dipenuhi dengan pepohonan raksasa dan semak belukar yang berduri. Setelah berjalan beberapa jam, mereka akhirnya tiba di depan sebuah gubuk sederhana yang tersembunyi di balik pepohonan. Kakek Darmo menyambut mereka dengan ramah. Meskipun raut wajahnya tampak serius, ia memiliki mata yang tajam dan pandangan yang dalam, seolah bisa melihat menembus jiwa. Risa menjelaskan maksud kedatangannya dan menunjukkan sketsa simbol-simbol kuno yang ia temukan di altar, batu, dan artefak-artefak. Kakek Darmo mengamati sketsa itu dengan seksama, lalu mengangguk pelan. Simbol-simbol ini berasal dari zaman yang sangat jauh, zaman ketika kepercayaan terhadap penguasa laut mencapai puncaknya. Risa bertanya tentang makna simbol-simbol itu dan ritual-ritual yang mungkin terkait dengannya. Kakek Darmo menceritakan tentang ritual pengorbanan yang dilakukan untuk menenangkan murka laut atau memohon berkah yang besar. Ia juga menjelaskan tentang peran para utusan yang mengenakan gelang, perunggu, dan topeng kayu dalam ritual tersebut. Para utusan itu tidak pernah kembali, kata Kakek Darmo dengan suara pelan. Mereka dipersembahkan kepada penguasa laut sebagai bentuk penghormatan tertinggi. Mendengar itu, Risa merasa ngeri. Ia membayangkan adegan mengerikan dari masa lalu ketika manusia dipersembahkan sebagai tumbal untuk menenangkan kekuatan laut yang dahsyat. Ia juga teringat akan bisikan yang ia dengar dari topeng kuno
Persembahan. Tiba-tiba, kakek Darmo menatap Risa dengan tatapan tajam. Nona Risa, Anda telah mengusik rahasia yang seharusnya tetap tersembunyi. Kekuatan yang tersembunyi di balik legenda Nyi Roro Kidul tidak suka jika diganggu. Anda harus segera pergi dari desa ini sebelum terlambat. Risa tidak mengindahkan peringatan kakek Darmo. Ia merasa ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Ia ingin mengungkap kebenaran, meskipun harus menghadapi bahaya. Saat Risa dan Pak Seno hendak meninggalkan gubuk kakek Darmo, mereka dikejutkan oleh suara gemuruh yang berasal dari laut. Mereka bergegas keluar dan melihat ombak besar yang menghantam pantai dengan ganas. Langit tampak gelap dan dipenuhi dengan awan hitam yang menggantung rendah. Ini bukan ombak biasa, kata Pak Seno dengan suara panik. Ini adalah murka penguasa laut. Risa teringat akan cerita kakek Darmo tentang ritual pengorbanan. Ia merasa kekuatan yang tersembunyi di balik legenda Nyi Roro Kidul sedang bangkit, dan ia adalah penyebabnya. Tiba-tiba, sebuah pusaran air besar muncul di tengah laut, menarik segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Risa dan Pak Seno berusaha lari, namun mereka terseret oleh arus yang kuat. Risa berjuang melawan arus, namun ia merasa semakin lemah. Ia melihat bayangan hitam yang bergerak di dalam pusaran air. Bayangan yang sama yang ia lihat di gua pusaka. Bayangan itu tampak seperti manusia, namun matanya bersinar merah dan tangannya terulur ke arahnya. Risa merasakan dingin yang menusuk tulang dan mendengar bisikan yang sama seperti dari topeng itu, namun lebih kuat dan jelas. Persembahan. Saatnya persembahan. Persembahan di pusaran arus. Pusaran air yang dahsyat itu menarik Risa dan Pak Seno ke dalam kegelapan. Risa berjuang mati-matian, namun arus air yang kuat membuatnya kehilangan arah. Ia merasa seperti ditarik ke dalam jurang yang tak berujung, di mana bayung-bayung masa lalu berpiuta-piuta di sekelilingnya. Di tengah kekacauan itu, Risa melihat bayangan hitam yang sama seperti yang ia lihat di gua pusaka. Bayangan itu semakin dekat, matanya bersinar merah dan tangannya terulur ke arahnya seolah hendak meraihnya. Risa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan mendengar bisikan yang semakin jelas. Persembahan. Saatnya persembahan. Risa tahu ia sedang menghadapi kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kekuatan itu adalah perwujudan dari ritual kuno yang mengerikan. Kekuatan yang haus akan tumbal. Ia teringat akan cerita kakek Darmo tentang para utusan yang dipersembahkan kepada penguasa laut. Mungkinkah ia akan menjadi persembahan berikutnya? Dalam keputusasaan, Risa teringat akan gelang perunggu yang ia lihat di rumah Ibu Suri. Konon, gelang itu dikenakan oleh para utusan saat mereka dipersembahkan. Mungkinkah gelang itu memiliki kekuatan untuk melawan kekuatan gelap ini? Risa berusaha meraih gelang itu, namun ia tidak bisa menemukannya. Ia merasa semakin lemah dan kesadarannya mulai memudar. Tiba-tiba, ia merasakan sentuhan hangat di tangannya. Ia membuka matanya dan melihat Pak Seno memegang tangannya dengan erat. Nona Risa, bertahanlah, teriak Pak Seno di tengah gemuruh air. Kita harus keluar dari sini. Dengan sisa tenaga yang ada, Risa dan Pak Seno berjuang melawan arus. Mereka berenang ke arah cahaya yang semakin redup, cahaya yang berasal dari permukaan laut. Bayangan hitam itu terus mengejar mereka, namun mereka berhasil mencapai permukaan dan terengah-engah menghirup udara segar. Mereka terdampar di sebuah pantai yang terpencil, jauh dari perkampungan. Risa merasa lemas dan menggigil, namun ia bersyukur bisa selamat. Ia melihat ke arah laut yang masih bergejolak, dan bayangan hitam itu sudah menghilang. Apa yang terjadi, Pak Seno? Tanya Risa dengan suara lemah. Pak Seno menggelengkan kepala. Saya tidak tahu, Nona Risa. Itu bukan ombak biasa. Itu adalah murka penguasa laut. Risa teringat akan bisikan yang ia dengar di dalam pusaran air. Persembahan. Apakah itu yang mereka inginkan? Pak Seno terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Mungkin
Ritual kuno itu mungkin masih memiliki kekuatan. Risa merasa ngeri. Ia tahu ia telah membangkitkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Ia juga tahu ia tidak bisa mundur. Ia harus mengungkap kebenaran di balik legenda Nyi Roro Kidul, meskipun harus menghadapi bahaya yang lebih besar. Risa dan Pak Seno berjalan menyusuri pantai, mencari jalan kembali ke perkampungan. Mereka merasa seperti berada di dunia lain, di mana batas antara mitos dan kenyataan menjadi kabur. Mereka tahu mereka sedang berada dalam bahaya, dan mereka harus berhati-hati. Saat mereka berjalan, mereka melihat sebuah cahaya redup di kejauhan. Mereka mendekati sumber cahaya itu dan menemukan sebuah gubuk kecil yang tersembunyi di balik pepohonan. Seorang wanita tua dengan wajah yang ramah menyambut mereka di depan gubuk. "Selamat datang," kata wanita itu dengan suara lembut. "Saya tahu kalian akan datang." Risa dan Pak Seno saling bertukar pandang. Mereka merasa bingung dan curiga. Siapa wanita ini dan bagaimana ia tahu mereka akan datang? Penjaga gerbang dan rahasia yang terungkap. Wanita tua itu mempersilahkan Risa dan Pak Seno masuk ke dalam gubuknya. Gubuk itu tampak sederhana, namun dipenuhi dengan berbagai benda kuno yang aneh. Ada topeng-topeng kayu dengan ekspresi wajah yang menakutkan, patung-patung batu dengan ukiran-ukiran misterius, dan gulungan-gulungan lontar yang terikat dengan tali rafia. "Siapa Anda?" tanya Risa dengan nada curiga. Wanita itu tersenyum lembut. "Namaku Dewi. Aku adalah penjaga gerbang." "Penjaga gerbang?" tanya Risa bingung. "Gerbang apa?" "Gerbang antara dunia ini dan dunia lain," jawab Dewi. "Gerbang yang menghubungkan kita dengan penguasa laut." Risa ia teringat akan cerita Pak Seno tentang pintu gerbang ke dunia lain. Mungkinkah Dewi adalah penjaga gerbang itu? Apakah Anda tahu tentang ritual kuno itu? Tanya Risa. Dewi mengangguk. "Aku tahu segalanya. Aku adalah keturunan dari para utusan." Risa ia teringat akan gelang perunggu yang dikenakan oleh para utusan. "Mungkinkah Dewi memiliki gelang itu?" "Apakah Anda memiliki gelang itu?" tanya Risa. Dewi mengeluarkan sebuah gelang perunggu dari balik jubahnya. Gelang itu sama persis dengan yang dilihat Risa di rumah Ibu Suri. "Gelang ini adalah warisan dari leluhurku," kata Dewi. "Gelang ini memiliki kekuatan untuk melawan kekuatan gelap." Risa merasa secerca harapan muncul. Mungkinkah gelang ini adalah kunci untuk mengalahkan kekuatan yang tersembunyi di balik legenda Nyi Roro Kidul? Dewi kemudian menceritakan tentang ritual kuno itu. Ritual itu dilakukan untuk menenangkan murka laut atau memohon berkah yang besar. Para utusan dipilih dari orang-orang yang memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Mereka mengenakan gelang perunggu dan topeng kayu saat melakukan ritual. Namun, ritual itu memiliki sisi gelap, kata Dewi. Kadang-kadang, penguasa laut meminta persembahan yang lebih besar. Nyawa manusia. Risa merasa ngeri. Ia membayangkan adegan mengerikan dari masa lalu. Ketika manusia dipersembahkan sebagai tumbal, ia juga teringat akan bisikan yang ia dengar di dalam pusaran air. Persembahan. Saatnya persembahan. Mengapa ritual itu masih memiliki kekuatan? Tanya Risa. Kekuatan itu tidak pernah benar-benar hilang, jawab Dewi. Kekuatan itu hanya tertidur, menunggu untuk dibangkitkan. Risa merasa bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi. Ia tahu, ia telah membangkitkan kekuatan itu dengan mengusik rahasia masa lalu. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Risa. Kita harus menghentikan ritual itu, jawab Dewi. Kita harus menutup gerbang itu. Dewi kemudian menunjukkan sebuah peta kuno kepada Risa. Peta itu menunjukkan lokasi gerbang antara dunia ini dan dunia lain. Gerbang itu terletak di sebuah pulau kecil yang terpencil, jauh dari daratan. Kita harus pergi ke pulau itu, kata Dewi. Di sana, kita akan menghadapi penguasa laut. Risa dan Pak Seno setuju untuk pergi ke pulau itu. Mereka tahu perjalanan itu akan berbahaya, namun mereka bertekad untuk menghentikan ritual itu dan menutup gerbang itu. Mereka kemudian berlayar menuju pulau itu dengan perahu kecil. Perjalanan itu memakan waktu berhari-hari
Mereka harus menghadapi badai dan ombak besar. Namun, mereka tidak menyerah. Akhirnya, mereka tiba di pulau itu. Pulau itu tampak sunyi dan angker. Ada sebuah kuil kuno di tengah pulau yang tampak seperti tempat pemujaan. Di sanalah gerbang itu berada, kata Dewi. Mereka berjalan menuju kuil itu dengan hati-hati. Mereka merasa seperti berada di dunia lain, di mana batas antara mitos dan kenyataan menjadi kabur. Mereka tahu mereka sedang berada dalam bahaya dan mereka harus berhati-hati. Gerbang terbuka dan pertarungan terakhir. Risa, Pak Seno, dan Dewi memasuki kuil kuno dengan hati-hati. Kuil itu tampak sunyi dan angker, dipenuhi dengan ukiran-ukiran kuno yang menggambarkan adegan-adegan ritual pengorbanan. Di Tengguk terdapat sebuah altar batu besar yang memancarkan aura kekuatan yang kuat. Disinilah gerbang itu berada, kata Dewi. Kita harus menutupnya sebelum terlambat. Dewi kemudian mengeluarkan gelang perunggu dari balik jubahnya dan meletakkannya di atas altar batu. Gelang itu mulai bersinar terang, memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Kita harus mengucapkan mantra kuno untuk menutup gerbang itu, kata Dewi. Mantra ini hanya bisa diucapkan oleh keturunan para utusan. Dewi kemudian mulai mengucapkan mantra dalam bahasa kuno yang tidak dikenal. Suara Dewi terdengar seperti bisikan angin, namun memiliki kekuatan yang mengguncang kuil. Altar batu mulai bergetar dan cahaya biru semakin terang. Tiba-tiba, sebuah pusaran air besar muncul di tengah kuil, menarik segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Risa, Pak Seno, dan Dewi berusaha bertahan. Namun, kekuatan pusaran air itu terlalu kuat. Ini dia, Teriak Dewi, penguasa laut, datang. Dari dalam pusaran air muncul sesosok makhluk raksasa dengan tubuh bersisik dan mata merah yang menyala. Makhluk itu tampak seperti perwujudan dari kekuatan laut yang dahsyat. Kalian tidak bisa menghentikan kami, teriak makhluk itu dengan suara yang menggema di seluruh kuil. Kami membutuhkan persembahan. Makhluk itu kemudian menyerang Risa, Pak Seno, dan Dewi. Mereka berusaha melawan, namun kekuatan makhluk itu terlalu besar. Dewi menggunakan gelang perunggu untuk melindungi mereka. Namun gelang itu mulai melemah. Kita harus menghancurkan altar batu itu, teriak Dewi. Altar itu adalah sumber kekuatan mereka. Risa dan Pak Seno berusaha menghancurkan altar batu, namun makhluk itu terus menyerang mereka. Dewi menggunakan sisa kekuatannya untuk melindungi mereka, namun ia terluka parah. Nasib, teriak Dewi dengan suara lemah. Hancurkan altar itu. Risa dan Pak Seno menggunakan semua kekuatan mereka untuk menghancurkan altar batu. Altar batu itu retak dan hancur berkeping-keping. Saat altar batu hancur, pusaran air menghilang dan makhluk itu melemah. Gelang perunggu di tangan Dewi bersinar terang, memancarkan gelombang energi yang kuat. Tidak, teriak makhluk itu dengan suara putus asa. Kalian tidak bisa mengalahkan kami. Gelombang energi dari gelang perunggu menghantam makhluk itu, menghancurkannya menjadi debu. Kuil itu bergetar hebat dan gerbang antara dunia ini dan dunia lain tertutup. Risa, Pak Seno, dan Dewi terengah-engah, kelelahan. Mereka telah berhasil mengalahkan penguasa laut dan menutup gerbang itu. Kita berhasil, kata Risa dengan suara lemah. Dewi tersenyum tipis. Ya, kita berhasil. Ritual kuno itu telah berakhir. Mereka kemudian meninggalkan kuil itu, meninggalkan pulau itu. Mereka tahu, mereka telah mengubah sejarah. Mereka telah menghentikan ritual pengorbanan dan menutup gerbang antara dunia ini dan dunia lain. Namun, mereka juga tahu mereka telah membangkitkan sesuatu yang tidak bisa dilupakan. Mereka telah melihat sisi gelap dari legenda Nyi Roro Kidul, dan mereka tidak akan pernah melupakannya. Bayang-bayang masa lalu dan pertarungan terakhir setelah gerbang tertutup dan makhluk penguasa laut hancur. Risa, Pak Seno, dan Dewi merasa lega, namun juga kelelahan.
Mereka tahu pertarungan ini telah mengubah mereka selamanya. Mereka telah melihat sisi gelap dari legenda Nyi Roro Kidul, dan mereka tidak akan pernah melupakannya. Namun, mereka juga tahu masih ada satu hal yang harus mereka lakukan. Mereka harus kembali ke desa dan memberitahu penduduk desa tentang apa yang terjadi. Mereka harus memberitahu mereka bahwa ritual kuno itu telah berakhir, dan bahwa mereka tidak perlu lagi takut akan murka penguasa laut. Mereka kembali ke desa dengan perahu kecil mereka. Penduduk desa menyambut mereka dengan gembira. Mereka telah melihat ombak besar dan pusaran air yang dahsyat, dan mereka takut akan yang terburuk. Namun, mereka juga melihat bahwa Risa, Pak Seno, dan Dewi selamat, dan mereka tahu bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Risa dan Dewi memberitahu penduduk desa tentang apa yang terjadi di pulau itu. Mereka memberitahu mereka tentang gerbang antara dunia ini dan dunia lain, tentang makhluk penguasa laut, dan tentang ritual pengorbanan. Mereka juga memberitahu mereka tentang gelang perunggu dan mantra kuno yang digunakan untuk menutup gerbang itu. Penduduk desa terkejut dan takut. Mereka tidak pernah tahu bahwa legenda Nyi Roro Kidul memiliki sisi gelap seperti itu. Namun, mereka juga merasa lega. Mereka tahu bahwa ritual kuno itu telah berakhir, dan bahwa mereka tidak perlu lagi takut akan murka penguasa laut. Dewi kemudian menunjukkan gelang perunggu kepada penduduk desa. Dia memberitahu mereka bahwa gelang itu adalah warisan dari leluhurnya, dan bahwa gelang itu memiliki kekuatan untuk melawan kekuatan gelap. Dia juga memberitahu mereka bahwa gelang itu sekarang tidak lagi diperlukan, karena gerbang itu telah ditutup. Dewi kemudian memberikan gelang perunggu itu kepada Risa. Dia mengatakan bahwa Risa adalah orang yang berani dan bijak, dan bahwa dia layak untuk memiliki gelang itu. Risa menerima gelang itu dengan rasa hormat dan terima kasih. Kembalinya kedamaian dan warisan yang terlupakan. Setelah kejadian itu, desa kembali damai. Penduduk desa tidak lagi takut akan murka penguasa laut. Mereka tahu bahwa mereka aman. Mereka juga tahu bahwa mereka harus menghormati laut. Tetapi mereka tidak perlu lagi takut padanya. Risa, Pak Seno, dan Dewi menjadi pahlawan di desa itu. Mereka dihormati dan dikagumi oleh penduduk desa. Mereka juga menjadi teman dekat. Mereka tahu bahwa mereka telah melalui sesuatu yang luar biasa bersama-sama, dan bahwa mereka akan selalu terikat oleh pengalaman itu. Risa memutuskan untuk tinggal di desa itu. Dia ingin belajar lebih banyak tentang sejarah dan budaya desa itu. Dia juga ingin membantu penduduk desa untuk melestarikan warisan mereka. Pak Seno kembali ke kehidupannya sebagai nelayan. Dia tahu bahwa dia telah memainkan peran penting dalam mengakhiri ritual kuno itu, dan dia bangga akan hal itu. Dia juga tahu bahwa dia akan selalu menjadi teman Risa dan Dewi. Dewi memutuskan untuk pergi dari desa itu. Dia mengatakan bahwa dia memiliki tugas lain untuk dilakukan. Dia adalah penjaga gerbang, dan dia harus memastikan bahwa gerbang itu tetap tertutup. Dia juga mengatakan bahwa dia akan selalu mengingat Risa dan Pak Seno, dan bahwa dia akan selalu berterima kasih kepada mereka atas bantuan mereka. Sebelum Dewi pergi, dia memberikan Risa sebuah buku kuno. Buku itu berisi catatan tentang ritual kuno dan tentang gerbang antara dunia ini dan dunia lain. Dewi mengatakan bahwa buku itu adalah warisan dari leluhurnya, dan bahwa Risa harus menjaganya dengan baik. Akhir dari sebuah legenda dan awal yang baru. Risa tinggal di desa itu selama bertahun-tahun. Dia belajar banyak tentang sejarah dan budaya desa itu. Dia juga membantu penduduk desa untuk melestarikan warisan mereka. Dia menjadi seorang tetua yang dihormati di desa itu. Pak Seno terus menjadi nelayan. Dia menjadi salah satu nelayan paling sukses di desa itu. Dia juga menjadi seorang tetua yang dihormati di desa itu. Dewi kembali ke desa itu beberapa kali. Dia selalu disambut dengan gembira oleh Risa dan Pak Seno. Dia juga disambut dengan gembira oleh penduduk desa. Risa, Pak Seno,
dan Dewi menjadi legenda di desa itu. Mereka dikenal sebagai pahlawan yang mengakhiri ritual kuno dan menutup gerbang antara dunia ini dan dunia lain. Mereka juga dikenal sebagai teman yang setia dan pemberani. Legenda tentang mereka diceritakan dari generasi ke generasi. Legenda itu menjadi bagian dari sejarah dan budaya desa itu. Legenda itu juga menjadi pengingat bahwa bahkan kekuatan tergelap pun dapat dikalahkan oleh keberanian dan persahabatan. Akhirnya, semoga kisah ini memuaskan Anda.